Baik adik-adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, masih dari ujian masuk Undip tahun 2019. Nah, kali ini soalnya berkaitan dengan materi hambatan jenis, ya, listrik, dinamis, fisika SMA kelas 12. Jika tekanan kawat perak pada temperatur 0 derajat Celcius adalah 1,25 ohm, dan koefisien temperatur terhadap tekanan kawat tersebut adalah 0,00375 per derajat Celcius. Jadi koefisien temperatur terhadap tekanan kawat itu kata lainnya adalah hambatan jenis, ya Dek ya. Nah, sesuai dengan namanya, hambatan jenis itu berarti dipengaruhi oleh jenis bahan pembuat tahanan. Nah, tahanan itu kata lainnya adalah resistor, ya. Jadi kalau ada resistor terbuat dari perak, kemudian ada resistor terbuat dari tembaga, perunggu, dan seterusnya, maka nanti hambatan jenisnya itu akan berbeda-beda, ya, sesuai dengan material pembuat hambatan tersebut, ya. Oke, kita lanjutkan. Maka temperatur yang menyebabkan harga tahanan kawat tersebut menjadi 2 kali lipat adalah, jadi tugas kita di sini adalah menghitung T2, ya Dek ya. Kalau 0 derajat Celcius ini adalah T1, kemudian 1,25 ohm ini adalah R1. Nah, R2-nya itu 2 kali R1. Berapakah T2-nya? Nah, kira-kira seperti itu ya bunyi soalnya. Atau kalau supaya lebih enak, kita tuliskan saja di sini. Jadi T1 sama dengan 0 derajat Celcius. Nah, ternyata hambatannya sama dengan 1,25 ohm. Kemudian T2-nya tidak diketahui dan ini ditanyakan. Yang diketahui itu adalah R2, ya, 2 kali hambatan semula. Berarti 2 kali 1,25 sama dengan 2,5 ohm. Nah, tugas kita di sini adalah menghitung T2, ya. Nah, untuk menghitung T2, kita punya rumus R2 sama dengan R1 kali dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Nah, saya yakin adik-adik pasti sudah pernah melihat rumus semacam ini, ya. Jadi kalau kita belajar tentang pemuaian panjang, kalau saya punya bahan begitu ya, panjang mula-mulanya adalah L1. Kemudian bahan tersebut saya panaskan, maka bahan tersebut akan memuai ya dan bertambah panjang menjadi L2. Nah, nanti L2 itu rumusnya adalah L1 kali dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Nah, betul ya. Jadi tinggal kita ganti saja ya, kalau L2 itu kan panjang akhir, L1 itu panjang mula-mula, alfa itu adalah koefisien muai panjang, delta T ini perubahan suhu ya. Nah, ini bisa kita ganti L2 itu menjadi R2, L1 itu menjadi R1. Kalau L itu adalah panjang, kalau R itu adalah hambatan. Nah, untuk alfa di sini ya, kalau kita berbicara tentang pemuaian. Nah, alfa itu adalah koefisien muai panjang. Tetapi alfa di sini itu adalah hambatan jenis, ya Dek ya. Nah, selebihnya sama. Delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, jadi kalian boleh menghafalkan salah satu, ya tinggal diganti-ganti saja. Jelas ya? Nah, kemudian kalau misalkan ini saya kalikan R1 ya, saya kalikan dengan apa yang ada di dalam tanda kurung. Jadi ini saya kalikan masuk begitu ya. Maka nanti kita dapatkan R2 sama dengan R1 ditambah R1 kali alfa kali delta T. Paham ya? Nah, kalau R1 ini saya pindah ke kiri, berarti jadi minus. Ya, R2 dikurangi R1 itu adalah perubahan hambatan atau delta R. Nah, jadi delta R sama dengan R1 kali alfa kali delta T. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang terakhir ini ya, untuk menghitung delta T. Jelas ya, Dek ya? Nah, jadi tinggal kita masukkan saja delta R-nya berapa, R1-nya berapa, alfanya berapa, maka nanti T2-nya bisa kita hitung, ya. Sebab kalau delta T itu kan T2 dikurangi T1. Nah, karena T1-nya sama dengan 0, ya berarti delta T itu sama dengan T2. Kan begitu ya. Oke, langsung aja kita masukkan angkanya. Jadi delta R, di sini R2 dikurangi R1, ya. Berarti ini delta R. Nah, ini sama dengan 2,5 dikurangi 1,25. Ini sama dengan 1,25. Betul ya? Saya masukkan sini. 1,25 sama dengan R1-nya ini sama dengan 1,25 juga. Ya.
alfanya sama dengan 0,00375. Nah, ini mungkin angkanya lumayan sulit ini ya, tidak ada efek pencoretan ya. Mungkin nanti saya langsung berikan hasil akhirnya aja ya Dek ya. Yang jelas kalian paham langkah-langkahnya. Kalau angka nanti bisa diubah-ubah ya, tergantung apa yang diketahui di soal. Jadi delta T di sini adalah T2 dikurangi 0, berarti sama dengan T2. Kalau 1,25 ini saya coret dengan yang ini. Nah, maka nanti kita dapatkan T2 itu sama dengan 1 dibagi 0,00375 ya. Nah, ini kalau kita hitung nanti ketemunya sama dengan 266,67 ohm. Ini satuannya Celcius ya. Nah, jadi nanti hasilnya itu adalah 266,67 derajat Celcius, atau bisa juga kita tuliskan ini 266 ya, atau 267 ya. 267 derajat Celcius. Jadi kalau ditanya berapakah temperatur yang menyebabkan harga taran kawat menjadi 2 kali semula ya, jawabannya adalah 267 derajat Celcius. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya, berkaitan dengan materi hambatan jenis ya, Fisika SMA kelas 11. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kemudian jika ada kesulitan berkaitan dengan pokok bahasan yang kita bahas di video kita kali ini ya, jangan sungkan untuk tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Saya pasti akan berusaha untuk menjawab pertanyaan kalian. Oke? Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.